tantangan dosen sekarang itu lebih besar, saya kira semua dosen di generasinya masing-masing punya tantangan. Memang yang sekarang ya, yang sekarang ini karena tuntutan ya sebagai pengajar itu ya minimal memang S3 itu wajib kan gitu ya, wajibnya dia S3. Karena itu menjadi bagian bahwa dia sudah punya kompetensi yang spesifik dalam bidang tertentu ya. Di beberapa kawan dosen di PTN ada tukin ya yang belum dalam tanda kutip mungkin belum tertunaikan dan lain sebagainya ya. Saya kira karena memang peningkatan kinerja itu juga perlu dimotivasi dengan adanya, kalau di bahasa kita di UI ada bahasanya namanya remunerasi ya. Oke, berarti di UI ini sudah ada ya Prof ya? Ada sistem remunerasi ya untuk mendorong dosen untuk kemudian meningkatkan kompetensi akademiknya, kompetensi penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Saya kira kita punya banyak itu. Dosen itu unik ya di Indonesia ya. Yang mungkin ada dosen di luar negeri agak beda karena memang kalau yang saya tahu ya beberapa kalau di luar negeri memang kemudian dosen sudah didedikasikan di kampus dan antara manajemen universitas dan manajemen universitas dengan dosen itu kadang berbeda. Banyak dosen yang memang hanya dia fokus pada aspek pengajaran penelitian saja, tidak mengikuti dalam konteks manajerial. Mahasiswa itu jadi bukan dia takut ketemu dosennya, bukan itu sebetulnya. Bagaimana dia bisa menjawab, kemudian bisa mengelaborasi apa yang dia pahami untuk dijelaskan ke orang lain, itu kan nggak gampang. Nah, sekarang memang ya mohon maaf ya, saya juga tidak dalam rangka konteks mendiskreditkan. Masyarakat memang masih kemudian memburu PTN ya, memburu PTN. Betul. Tapi kita harus objektif ya, melihat bahwa sebetulnya sekarang PTS dan PTN kalau saya bilang sama. Sebanding ya, Bro? Ya sama tergantung karena akreditasi tadi. Ya sama. Jadi konteksnya itu. Ini sekaligus edukasi kepada masyarakat bahwa sekarang konteksnya seperti itu. Memang kita nggak menafikan kalau kemudian di PTN ada subsidi ya dari pemerintah dan lain sebagainya. Halo rekan akademia, jumpa lagi di Titik Temu. Kali ini kita masih akan ngobrol bersama dengan Prof. Rifki. Kita akan ngobrol di mana lagi nih, Prof? Ini kita masuk ke jurusan akuntansi di Universitas Islam Indonesia. Jurusannya Prof. Iya, betul. Ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, duduk-duduk santai siap. di tempat kita. Silahkan, Prof. Ya. Silahkan duduk, Pak Rida. Baik, terima kasih Prof. Rifki. Oke, ini kita di jurusan akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Oke, yang jadi pembedanya ini ya Prof ya. Kalau biasanya FEB, ini ekonomi FBE. Bisnis ya. Biar ada takut bedanya. Kesalah ketuk-ketuker ini ya. Prof. Oke. Tadi kita sudah banyak ngobrol tentang akreditasi kampus. Supaya jadi kampus yang unggul. Prof. Rifki banyak sekali menyampaikan yang paling penting adalah SDM-nya, Prof. Kalau bicara SDM-nya berarti adalah dosennya itu sendiri. Nah, tantangannya untuk sebenarnya kan secara beban kinerja dosen, semua dosen sama ya Prof ya. Tapi kan kalau rekan-rekan dosen di perguruan tinggi swasta ini double ya Prof. Double. Karena ada beban tadi untuk, bukan beban ya istilahnya, tanggung jawab bersama untuk mengembangkan institusi supaya punya akreditasi unggul. Nah, ini kan kesannya berbeda ya Prof. Kalau rekan-rekan banyak nih yang rekan-rekan di komentar di sosial media kami itu selalu menyampaikan enak Anda di kampus negeri, kami di swasta harus kerja keras gitu. Nah ini kalau menurut Prof. Rifki sendiri nih sudah puluhan tahun yang akhirnya sampai saat ini juga masih enjoy. Seperti apa nih Prof? UI ya, enjoy, alhamdulillah. Jadi saya kira kalau kita bicara apakah kemudian di PTS lebih berat daripada PTN gitu ya. Ya mungkin sih orang memandangnya itu kan kita bicaranya ini ya, mungkin rumput di rumah sebelah itu lebih hijau kan kadang-kadang gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya saya kira ya sama mungkin ya, cuma saya mungkin menyampaikan bahwa saya kira beban kinerja dosen secara umum itu saya kira sama PTN dan PTS gitu ya. Kalaupun dikatakan misalnya di PTS memang kita punya tanggung jawab lebih terkait dengan tadi ya tanggung jawab ke institusi. Saya kira di PTN juga sebetulnya tantangannya juga sama saat ini gitu ya.
apalagi kita tahu anggaran pendidikan juga ya kita tahu ya di PTN juga ada efisiensi dan lain sebagainya, saya kira juga terdampak gitu ya. Sehingga sebetulnya kalau kita bilang ya sekarang sebetulnya tantangannya sama, PTN dan PTS. Tinggal bagaimana kemudian cara pandang dosen melihat kita di PTS misalnya, ya kalau saya nyampaikan misalnya ya di PTS itu 2 tantangan terbesar kan gitu ya. Pertama tentu ya bicara akreditasi tadi, bagaimana kemudian kita bisa mencapai akreditasi yang tertinggi ya, katakanlah unggul tadi. Dan yang kedua tentu kita bilang ya jumlah mahasiswa. Karena mau tidak mau ya kita nggak menafikan memang sebagian besar sumber pendapatan dari PTS itu dari mahasiswa. Karena belum banyak PTS yang mampu untuk kemudian mengembangkan unit usaha lainnya. Betul. Ya alhamdulillah seperti di UI ini kita punya Yayasan Badan Wakaf UI ya. Kita punya unit-unit pendukung ya, ada rumah sakit, ada pom bensin, ada hotel dan lain sebagainya. Itu sebagai pendukung. Walaupun memang kontribusi tentu masih ya kita harapkan biasanya kalau bisa ya di atas 50% kontribusinya dari pendapatan. Tapi ini meningkat, tapi ya memang belum sampai level itu. Jadi kembali saya kira memang masih pada tantangan bagaimana kemudian SDM yang ada di PTS ini mampu kemudian memberikan kontribusinya tadi ya melalui aktivitas-aktivitas yang ada di, kalau di PTN kan menyebutnya Tridharma. Betul. Kalau di UI ini ada Catur Dharma. Oh, Catur Dharma ya. Jadi 4 tanggung jawabnya. Ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, ditambah satu lagi dakwah Islamiyah. Gitu. Sesuai dengan visi misi. Betul, visi misi UI. Gitu. Jadi ada Catur Dharma. Nah, tapi secara pakumnya sih sama. Aturannya kita juga mengikuti yang sama. Betul, ya, Prof. Sama. Ya. Nah, tantangannya di rekan-rekan dosen di PTS ini kan pengembangan karir ya, Prof. Betul. Ya. Nah, kalau dari pengalaman Prof. Rifki sendiri nih, untuk pengembangan karir dari prosesnya dari asisten ahli, lektor kepala, kan pasti ada tantangan setiap levelnya itu beda-beda ya, Prof. Ya. Beda-beda. Nah, ini apa yang jadi poin utama yang harus rekan-rekan, mungkin rekan-rekan dosen lainnya juga bisa menjadikan catatan khusus nih, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Betul Mbak Rida. Jadi memang untuk dosen gitu ya, kita kan harus mengerti, yang pertama tentu harus ngerti aturan. Aturan untuk kemudian naik jabatan akademik itu seperti apa kan gitu ya. Yang pasti ya saat ini kita masih menggunakan patternnya adalah ada dosen baru punya jabatan fungsional, asisten ahli, kemudian lektor kepala, kemudian guru besar. Tentu itu cita-cita tertinggi kan gitu ya. Seorang dosen cita-citanya tertinggi adalah menjadi guru besar ya. Nah maka kemudian ya setelah kemudian tahu ya untuk kemudian mencapai level guru besar itu apa saja yang harus diketahui kan gitu. Tentu harus memenuhi beberapa aspek Tridharma tadi. Betul. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Itu pokok gitu ya. Maka kemudian kita harus ngerti mana yang paling banyak kemudian memberikan kontribusi untuk bisa menaikkan jabatan akademik lebih cepat ya. Kita nggak nafikan sekarang juga banyak guru besar yang dia di bawah 40 tahun gitu ya, itu sudah guru besar gitu ya. Saya kira karena mereka tahu caranya, salah satunya ya memang melalui karya ilmiah, ya publikasi karya ilmiah di jurnal-jurnal berreputasi tinggi. Karena memang syarat khusus itu biasanya juga harus jurnal ilmiah, jurnal internasional berreputasi tinggi kan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya Scopus ya, Prof. Yang penting bereputasi, memiliki impact factor gitu. Ya, memang kemudian yang menjadi benchmarking di akademik di seluruh dunia gitu ya, hampir di seluruh dunia lah kita katakan seperti itu, apalagi di Indonesia juga adalah menggunakan jurnal yang terindeks di Scopus, ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Itu menunjukkan level. Memang kemudian pada saat kita melihat beberapa jurnal tersebut memang beda dengan pengelolaan jurnal yang masih levelnya lokal atau nasional kan gitu ya. Bedanya ya tentu pada sisi kedalaman teorinya. Ya kalau tadi saya sempat nyampaikan ya, dosen itu bikin penelitian, habis penelitian kemudian dia seminar, kemudian conference, mendapat masukan, insight gitu ya. Kemudian dia bisa mensubmit ya, mengirim ke jurnal internasional. Semakin jurnal internasional itu reputasinya semakin tinggi, katakannya Q1 misalnya gitu ya, maka ya dia harus siap untuk kemudian direview oleh pakar dari berbagai belahan dunia ini gitu ya. Betul. Dan di bidang itu gitu ya. Jadi memang harus
kitanya juga harus aktif dan memang harus risetnya pun juga lebih berkualitas lagi. Betul, ya, berkualitas di bidang itu. Karena apa? Karena memang dituntut di dalam sebuah penelitian yang baik adalah ya bisa memberikan kontribusi pengembangan teori maupun kemudian memberikan masukan bagi kebijakan ya, atau kemudian memberikan masukan bagi praktisi yang ada di bidang tersebut kan gitu ya. Dan saya kira itu langsung implementasi juga ya kan, masyarakat. Kenapa kemudian pemerintah kemudian menggaung-gaungkan penelitian ini harus dari hulu ke hilir ya. Ada program hilirisasi kan gitu ya kalau dengar ya. Apa sih maksudnya gitu, hilirisasi riset itu maksudnya apa? Ya riset itu harus kemudian berbasis masalah yang ada di lapangan, betul gitu ya. Atau kemudian memang riset yang dihasilkan ini punya manfaat untuk kemudian pengembangan teknologi ke depan kan gitu. Maka kalau kita lihat ya negara-negara maju itu dalam bidang sains dan teknologinya mereka kuat itu karena memang risetnya berdasarkan kebutuhan dan memang masalah yang ada di masyarakat kan gitu. Sehingga dia punya peran dan fungsi yang krusial ya dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Kan gitu. Itu maunya seperti itu. Maunya seperti itu ya, Pak. Idealnya kan betul. Gitu. Nah, tapi kembali lagi selalu merasa rekan-rekan di kampus swasta merasa beban kami itu lebih besar gitu. Beban kerja kami lebih besar dibanding rekan-rekan di PTN, karena kalau di PTN kan sudah secara sistem mungkin ya ada bantuan dari pemerintah, kemudian ada mungkin secara SDM-nya juga sudah kampus yang besar pasti sudah ada sistem yang baik gitu. Kalau kampus yang kecil kan mungkin kalau di UI sudah sistemnya sudah bagus ya Prof ya. Nah, kalau di kampus-kampus kecil lainnya yang masih merintis kan mungkin masih banyak yang belum tersistem dengan baik. Nah, ini tanggapan Prof Rifki seperti apa? Ya, kita nggak menafikan memang banyak kampus-kampus kecil ya di daerah yang memang masih punya tantangan berat ya dalam konteks tadi ya, mendapatkan SDM yang unggul, SDM yang baik ya. Kemudian tentu bicara tentang infrastruktur dan lain sebagainya itu juga isu yang lain. Apalagi sekarang ini akreditasi kan berbayar ya. Betul. Tidak seperti sebelumnya ya, beberapa akreditasi itu memerlukan biaya untuk kemudian dia mensubmit dokumen, kemudian menyiapkan berbagai macam instrumen-instrumen. Ya, itu kan juga biaya yang tidak murah, Mbak. Betul. Ya. Sehingga itu memang perlu dipersiapkan betul ya, dipersiapkan betul agar kemudian mereka bisa survive. Saya lihat memang saat ini juga beberapa kampus yang baru tumbuh atau kemudian mendirikan prodi baru, tentu dia punya backup dari sisi pendanaan. Apakah kemudian dia punya, mungkin dia tadinya adalah mungkin berbasis pesantren ya, pesantren kemudian bikin sekolah tinggi atau kemudian dia yayasan tertentu yang sudah punya unit bisnis yang lain yang besar kemudian bisa membackup. Tapi kalau kemudian dia baru sama sekali, saya kira juga tidak cukup mudah. Memang itu menjadi seleksi alam sih ya. Jadi nanti seleksi alam dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia bahwa memang perlu berbenah ya. Selain memang terkait dengan kebijakan pemerintah memang perlu ada mapping ya terkait dengan sebetulnya kapasitas kampus-kampus yang ada di Indonesia itu sebetulnya berapa sih gitu ya. Oh, iya, betul, itu kan sebetulnya perlu ada mapping ya. Betul sekali. Kenapa? Karena agar persaingannya juga sehat. Karena kalau sekarang ini di los ya, sekarang ini kan di los ya, bikin prodi baru boleh, kemudian kampus ya ada sih moratorium beberapa prodi, katakanlah misalnya kedokteran itu kan ada moratorium beberapa ya. Betul. Tapi di program studi yang lain saya kira masih belum seketat itu karena belum berbasis pada data. Katakanlah sebetulnya lulusan SMA se-Indonesia itu berapa? Betul. Kemudian daya tampungnya itu sebenarnya sudah di kampus PTN ya, gitu ya. Mestinya kan seperti itu kan gitu. Sehingga ada upaya untuk Tapi ini sekedar masukan ya ke pemerintah, saya kira juga baik ya bahwa kalau itu diatur dengan baik, saya kira kampus-kampus PTS ya swasta itu juga akan mampu survive dan juga sehat kan gitu. Kalau sehat kan berarti bisa mensupport SDM-nya dengan lebih baik betul, ya Prof. Kalau dia kampus itu sehat. Sehat itu kan secara umum kita bisa bicara sehat itu yang pertama tentu bicara finansial ya. Betul. Iya, kan, betul. Yang namanya aspek keuangan itu merupakan aliran darah ya. Betul. Aliran darahnya ya kalau nggak ada darahnya ya lemes kan gitu ya. Kurang darah kan ya. Maka untuk mencapai titik sehat secara kampus di swasta ya tentu tadi ya environment-nya memang harus disiapkan. Katakanlah misalnya di daerah tersebut itu sebetulnya
daya tampungnya 10.000 kan gitu. Tentu dilihat apakah kampus itu daya tampungnya sudah 10.000 gitu ya. Kalau belum ya kemudian ya perlu ada prodi baru berarti misalnya melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitar gitu ya. Kalau dari sisi instrumen pada saat pendirian program studi, sebetulnya itu semua sudah diatur. Cuma saya melihat memang kelemahan dari sisi pemerintah dalam konteks melihat helikopter view-nya untuk melihat sebetulnya sebarannya seperti apa dan bagaimana kemudian kampus swasta itu bisa survive. Itu yang saya kira memang masih perlu pendalaman. Memang saya lihat ada beberapa kebijakan dari pemerintah misalnya upaya merger ya, beberapa sekolah-sekolah tinggi itu dilakukan, itu bagus lah, itu sudah upaya yang maju ya gitu ya. Tapi ya kita masih dengar toh. Iya betul. Masih dengar ada selentingan-selentingan jadi berarti masih berat, ada yang mau gitu. Mati dan lain sebagainya lah. Ini yang memang masih perlu pendampingan saya kira terkait itu. Berarti menurut Prof Rifki sendiri kesenjangan ini memang ada ya Prof ya? Terutama yang paling kerasa adalah akses pada pendanaan riset. Nah kan karena dosen kan kita dituntut untuk selalu riset. Betul. Setiap semester kita harus produktif lah ya Prof, harus ada publikasinya, pengabdiannya apa, begitu. Kalau enggak ya BKD-nya merah. BKD-nya kurang. BKD padahal urusannya nanti sama sertifikasi. Betul. Ya, gitu. Dan sekarang naik Japung pun juga harus BKD memenuhi. Betul. Jadi kesenjangan ini berarti menurut Prof Rifki memang ada ya Prof untuk di rekan-rekan dosen PTS untuk terkait akses pendanaan untuk riset. Kalau dari sisi pemenuhan katakanlah BKD, saya kira masing-masing program studi atau kampus punya strategi sendiri ya untuk bagaimana pemenuhan BKD-nya itu bisa dilakukan dengan baik. Baik dari aspek mengajar, dari aspek penelitian, pengabdian, saya kira mereka sudah memiliki ya mekanisme seperti itu. Kalau bicara kesenjangan itu kan memang kita bicara dari dua sisi ya, bagaimana kemudian bisa mengakses pendanaan dari pemerintah, dari Kementerian Ristek Dikti katakanlah sekarang gitu ya, Kemendikti Ristek, Saintek ya misalnya, sering ganti jadi lupa ini yang mana sekarang gitu. Artinya pendanaan itu setiap tahun memang ada, cuma kan memang kita diminta untuk mengajukan proposal, ada monefnya, kemudian ada target-target yang diberikan. Saya kira teman-teman di PTS itu juga cukup rajin ya mengajukan riset-riset semacam itu kan gitu, karena itu juga membantu kan, karena nanti ada hibah itu ada komponen terkait dengan publikasi. Betul. Dan tentu saja dipublikasikan implikasinya ke masing-masing dosen sendiri, ke dosennya, dan rekognisi ke kampus kan gitu. Saya kira kalau dari sisi kesenjangan enggak juga, karena semua diberi kesempatan yang sama. Tinggal idenya apakah itu cukup menarik ya bagi reviewer ya. Cuman kan kaitannya dengan klasterisasi PT juga, Prof. Betul. Nah, ini kan berarti dukungan kampus ya asal direncanakan dengan baik itu tadi ya berarti asal tadi saya bilang ya, tata kelola, tata pamongnya itu disusun dengan baik, maka dukungan dari yayasan katakanlah atau kemudian dari universitas perguruan tinggi terkait dengan agar dia bisa masuk ke klaster-klaster yang tinggi ya, klaster mandiri lah gitu ya. Saya kira juga hal yang bukan tidak mungkin, sangat mungkin sekali. Oke. Nah, kalau menurut Prof Rifki sendiri, program apa sih yang memang bisa membantu dosen untuk bisa meningkatkan kompetensinya? Apakah program-program yang ada dari kementerian selama ini itu sudah cukup atau kiranya ada yang masih belum terfasilitasi? Ya, kalau dari pemerintah kan saya kira kalau dari sisi penelitian itu kan sudah diberikan sudah slotnya. Kemudian memang juga ada hibah terkait dengan peningkatan kompetensi prodi ya. Prodi ya. Kebetulan kami belum pernah dapat sih ya. Belum pernah ya maksudnya. Tapi kami melihat di beberapa perguruan tinggi lain yang prodinya mendapatkan itu cukup besar dananya untuk peningkatan itu. Entah isunya internasionalisasi, entah isunya peningkatan kompetensi dosen, itu juga dari dana itu bisa digunakan gitu ya. Asal kemudian pertanggungjawabannya juga bisa dilakukan dengan baik, saya kira itu juga menjadi bagian penting juga. Itu artinya support pemerintah ya ada ya, bukan kita bilang nggak ada juga. Tinggal apakah prodi atau kampus itu mengakses hibah-hibah itu atau tidak. Belum lagi kalau dari kerjasama luar negeri juga sebetulnya juga banyak kan gitu ya. Kita misalnya riset bersama dosen di luar negeri, mereka tentu sangat welcome kalau kita punya penelitian-penelitian itu.
Cuma kadang-kadang karena beban kita ya tadi kembali beban dosen di Indonesia memang relatif tinggi ya loadnya ya, dari sisi mengajar, penelitian. Administratif itu ya. Betul. Jadi kan yang ngurusi misalnya akreditasi itu kan juga dosen. Iya, betul. Artinya yang menyiapkan dokumen dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kemampuan dosen untuk membagi waktu dengan baik gitu ya, itu belum sampai membawa pekerjaan di rumah. Betul sekali. Ya, sehingga kalau jangan heran kalau rumah-rumah dosen itu isinya kertas saja semua. Ya, Prof, ya. Jangan heran karena itu biasa ya. Gitu. Tumpukan itu kan memang memang apa ya? Ya kondisi yang wajar. Kondisinya mau tidak mau mau ya, tidak Prof, mau ya. kan gitu. Kadang-kadang ya kita harus bawa ke rumah beberapa hal yang memang harus kita selesaikan gitu. Oke. Jadi sebenarnya administrasi ini bisa kita strategikan juga ya, dan itu memang institusi juga yang harusnya memfasilitasi. Bisa. Oke. Nah, kalau tadi Prof Rifki kan sebenarnya program-program itu sudah ada, tetapi kembali lagi ya terkadang dari institusinya yang kurang memberikan informasi, akhirnya dosennya ya terima apa adanya begitu, Prof. Nah, kalau dari Prof Rifki sendiri nih, sarannya untuk mungkin rekan-rekan dosen ataupun rekan-rekan akademia lain mungkin yang memiliki mengampu di kampusnya pun harus seperti apa sih supaya akses itu bisa kita terima juga informasinya, bahkan bisa kita ikuti. Ya tadi kuncinya proaktif. Kita mau proaktif gak nyari gitu ya, nyari nanya, nanya misalnya ada dosen yang sudah guru besar ya, kemudian atau lektor kepala, kan kita bisa nanya bagaimana kiatnya melakukan pengurusan tersebut, karena semua ada standarnya, asal kita memenuhi ya kualifikasi ya, berapa jam mengajar, berapa kemudian membimbing mahasiswa, kemudian penelitian yang dilakukan itu levelnya apa saja. Kita kan basisnya kuantitatif ya. Betul. Asal memenuhi kredit poinnya kan sebetulnya bisa masuk ya semuanya. Sehingga itu baru karir dosen ya, karena sebetulnya karir dosen itu sangat fleksibel. Karena nanti di luar dia bisa jadi konsultan, tenaga ahli, staf ahli dan lain sebagainya. Itu juga sebetulnya rekognisi yang luar biasa. Bahkan tidak jarang jadi komisaris ya. Betul sekali. Jadi luar biasa itu. Ya artinya kan itu juga merupakan bagian dari buah dari upaya yang kita lakukan. Kalau kita konsisten dengan kompetensi yang kita miliki, mengembangkan kompetensi itu, industri mengapresiasi, maka kita diundang. Betul, kita yang dicari ya, Prof ya. Dicari, betul. Sebuah privilege sebagai seorang dosen. Betul. Cuman kadang kan masih banyak yang selalu berselentingan ya, kalau gajinya udah oke nggak perlu cari-cari di samping kanan kiri, padahal itu kan kita yang dicari ya, Prof. Iya, dicari, dan itu penting untuk bisa kemudian menularkan ke mahasiswa juga di kelas. Terkait dengan apa yang kita lakukan. Karena biasanya apa yang kita lakukan itu tugas-tugas yang di luar itu akan menjadi bagian yang kita bisa sampaikan ke mahasiswa ya. Katakanlah saya di bidangnya akuntansi syariah gitu ya. Kemudian saya diminta menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah, perbankan syariah. Itu kan jadi pengalaman. Betul. Di industri itu kayak apa sih? Kita bisa cerita mahasiswa. Besok kalau kamu masuk ke industri, itu tantangannya seperti ini. Kamu harus punya kompetensi komunikasi, harus kemampuan bahasa Inggris. Kemudian kalau kamu mau katakanlah di bank syariah atau kemudian di industri yang teknologi, kamu harus punya kompetensi kemampuan teknologi. Nah ini bisa cerita, sehingga waktu mereka itu melakukan interview atau kemudian dia ngelamar di satu perusahaan, langsung match. Tidak perlu kanan kiri lagi ya, Bro kan, ya. gitu. Karena ya tadi ya, lulusan kita saingannya juga banyak. Betul, karena kampusnya banyak. Oke, Prof. Kalau Prof Rifki sendiri mencapai jenjang profesor berapa lama, Prof? Ya tadi mungkin kalau dihitung dari sejak saya awal dosen ya 2003-2004 ya. Saya ya sekitar 19 tahun lah. 19 tahun. Sampai ke guru besar ya. Oke. Karena regulasinya pasti berubah-berubah ya, Prof ya. Ya. Itu sangat berpengaruh ya. Artinya betul. Cepat lambat itu salah satu faktornya karena tadi perubahan regulasi bisa cepat ya. Pas beruntung, ya. Kadang nunggu ini waktu itu saya nunggu ya sekitar 2 tahun ya proses, 2-3 tahun sejak untuk saya. Untuk guru besar. Iya, itu di 2 tahun itu ya nggak ngapa-ngapain, hanya nunggu hasil. Nunggu hasil aja gitu ya, nggak. Maksudnya dalam konteks itu ya itu tidak ngapa-ngapain, tapi ya sepanjang 2 tahun ya tentu kita melakukan hal-hal ya tetap produktif ya, Prof, ya. Bukan kemudian kita nunggu aja. Artinya
makanya tadi pemahaman terkait dengan regulasi, kemudian timing itu memang menjadi penting ya. Penting. Baik, dengan adanya aturan saat ini, kalau tips dari Prof. Rifki nih untuk rekan-rekan dosen yang belum mencapai ke guru besar, strateginya seperti apa ini untuk bisa cepat gitu loh? Karena kan regulasinya sudah berbeda ya, Prof ya sekarang. Nah, ini strateginya apa sih yang harus dipersiapkan? Ya, kalau sekarang kan memang basisnya sister ya, pakai BKD ya. Betul. Ya itu harus tertib di situ. Nah itu harus betul, tertib. betul. Di BKD harus diisi pendidikan, aspek pendidikan, mengajar, membimbing dan lain sebagainya itu harus. Karena kan itu menjadi syarat perlu agar tiap semester memenuhi kan gitu. Betul. Kemudian ya aspek lain terkait dengan penelitian tadi, publikasi ilmiah tadi harus memang punya kualitas tinggi, karena nanti beberapa jurnal yang digunakan sebagai syarat kunci ya harus dari jurnal yang berkualitas tinggi. Apalagi kalau mau lektor kepala tapi masih S2, ya, itu harus syaratnya lebih sulit ya, Bro ya. Kalau masih S2, kalau S3 nanti ada syarat misalnya hanya Sinta. Tapi begitu mau guru besar itu mutlak ya, jurnal internasional bereputasi itu mutlak. Maka ya kita upayakan punya beberapa, atau nggak perlu banyak-banyak lah ya, 2-3 karya yang memang jadi masterpiece Masterpiece-nya kita ya, Prof ya. Nggak usah main tadi kuantitasnya banyak tapi malah eceran semua, tapi 2-3 atau mungkin 1-2 yang memang masterpiece ya. 2 itu 1 masuk, 1 cadangan. Kalau kemudian ini nggak match, masih bisa ada lagi. Begitu. Karena satu karya bereputasi kan perlu waktu yang lama. Betul. Dan juga jangan tergiur dengan waktu yang cepat ya, Prof, kalau untuk nggak internasional usah tergiur, gitu ya, apalagi sekarang aturannya cukup ketat. Artinya dilihat dia masukkan papernya kapan, proses reviewnya bagaimana, apa perbaikan yang dilakukan, itu harus punya track record. Nah betul. Kalau nggak ada track recordnya ditolak. Betul. Karena dia nggak mengajar, misalnya paper jurnal internasional bereputasi 1 bulan langsung muncul. Nah, itu sudah dilakukan. Jadi tanda tanya. Tanda tanya. Karena kapan nih waktu nge-reviewnya, yang nge-review siapa, kapan perbaikan dan lain sebagainya. Gitu Mbak. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Ini berarti kalau ruangannya Prof Rifki yang sebelah mana ini? Ini sebelah sini. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi, lihat ruangan saya. Boleh gitu nih, Prof. Ngobrol di sana. Silahkan. Kita ke situ? Siap. Oke, silakan. Kita masuk Mbak di ruangan saya ini. Silakan duduk. Terima kasih nih Prof Rifki bisa main di ruangannya Prof Rifki. Siap, ini ruangannya. Oke, nah Prof, kalau kita lanjutkan nih ngobrol-ngobrol. Iya. Untuk idealnya nih Prof, sebenarnya untuk karir dosen ini tuh seperti apa sih Prof untuk pengembangannya? Ya, saya kira seperti yang tadi saya sampaikan ya, idealnya memang pada saat dosen baru masuk ya di satu perguruan tinggi gitu ya. Tentu kampus harus memberikan bekal di awal terkait dengan PET ya. Jalurnya dia yang harus dia lalui seperti apa, itu harus diberikan penjelasan secara jelas gitu ya. Dan itu memang perlu diulang-ulang ya dalam bentuk tadi ya, bisa pelatihan, dalam bentuk workshop, karena masing-masing cekpen kan punya spesialisasi ya. Katakanlah misalnya dalam bidang pendidikan, pengajaran, itu kan kita bilang terkait dengan bagaimana dosen mengajar yang baik, bagaimana mempersiapkan rencana pembelajaran yang baik, silabus ya. Kemudian bagaimana metode pembelajaran yang optimal ya, karena sekarang ada student center learning, kemudian ada berbasis problem based learning dan lain sebagainya. Itu kan perlu ada pelatihan-pelatihan itu ya. Itu baru bicara yang terkait dengan aspek pendidikan. Apalagi sekarang tuntutan terkait dengan mungkin di masing-masing bidang ilmu juga punya kualifikasi sendiri-sendiri ya. Dari pemerintah punya perencanaan terkait dengan pendidikan, ada KKNI gitu ya, standar kurikulum nasional itu ada sendiri. Kemudian nanti masing-masing program studi punya kompetensi sendiri untuk mengembangkan kompetensi dosen di bidang ekonomi, ada kemudian mungkin di bidang sains, teknologi, hukum dan lain sebagainya, dia punya spesialisasi sendiri. Nah, maka kemudian dosen tentu kemudian diarahkan pada aspek-aspek yang sifatnya spesialisasi tadi. Karena mendalami satu bidang ilmu itu menjadi sesuatu yang sekarang itu penting. Karena semakin dalam ya, namanya spesialis kan gitu ya. Kayak dokter spesialis lah, itu pasti akan lebih dicari daripada dokter umum kan gitu. Kita bilang di profesi dokter. Di dalam konteks dosen juga seperti itu. Kalau Anda
expert di bidang itu, ya Anda akan kemudian dicari untuk bidang itu gitu ya. Jadi saya kira penjelasan PET itu menjadi hal yang penting di awal. Harus disampaikan. Harus disampaikan. Ya, kemudian nanti diulang-ulang juga diulang-ulang gitu ya. Tadi baru aspek pendidikan yang saya sampaikan ya. Belum lagi aspek penelitian tadi juga ada sendiri kan terkait dengan penelitian, bagaimana membuat penelitian yang baik, bagaimana mempublikasikan, memilih jurnal yang pas, sesuai. Karena nanti pada saat penilaian sekarang juga akan semakin ketat. Ya, semakin ketatnya gini, semakin terspesialisasi. Sebagai contoh misalnya ya, kalau dulu untuk jadi misalnya guru besar gitu ya, itu jurnal, dulu belum ada jurnal Sinta ya, adanya jurnal yang terakreditasi gitu ya. Itu sudah cukup gitu ya. Tapi sekarang harus pakai Scopus, view-nya ditentukan, atau bahkan sekarang juga apakah jurnal yang dituju oleh si dosen itu memang spesifik bahas itu. Karena sesuai ada jurnal yang sifatnya juga multidisiplin kan gitu. Itu kan nggak spesifik ya. Betul. Nah, kan orang bertanya, kalau kemudian saya mensubmit jurnal di satu jurnal yang multidisiplin, siapa yang mereview? Apakah dia paham terkait dengan apa yang saya tulis kan itu. Iya. Maka sekarang tuntutannya juga jurnalnya juga harus spesifik terkait dengan bidang ilmu itu gitu. Nah, itu kan semakin ya. Tantangannya tantangan semakin tinggi, dan ini akan terus saya kira akan terus meningkat ya. Tantangan itu akan terus meningkat karena itu mengikuti beberapa pattern yang ada di negara-negara maju juga ya. Betul. Bahwa kepakaran ya, sekarang kan sudah bicara kepakaran ya, kepakaran rumpun ilmu dan lain sebagainya itu sudah menjadi bahasa yang umum di dalam konteks pendidikan tinggi itu ya, gitu. Oke. Nah, kalau mungkin nih dari Prof. Rifki, ada nggak contoh kampus yang punya sistem untuk karir dosen dan support pendanaan juga untuk karir dosen yang baik? Mungkin apakah UI atau kampus lain juga boleh nih, Prof? Kalau saya kira semua kampus akan berpikir hal yang sama untuk mensupport. Tadi kembali ya, karena menilai SDM itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Ya, itu sebagai katakanlah kalau seperti klub sepak bola ya, pemain bolanya itu adalah aset yang paling mahal kan gitu ya. Satu klub bola itu kalau mau jadi juara dunia kan tentu harus punya pemain-pemain bola yang memang kompeten, andalan ya, tapi juga ada kerjasama tim kan gitu ya. Betul. Selain kerjasama tim. Nah, maka kemudian ya saya kira semua kampus akan berpikir hal yang sama karena itu menjadi bagian dari instrumen akreditasi juga. Tata kelola kan gitu. Iya, betul. Ya, tata kelola itu terkait dengan tadi kembali ada apakah dia punya sistem penjaminan mutu yang baik. Kemudian apakah sistem penjaminan mutunya itu mampu ya memberikan jaminan bahwa lulusannya itu punya karakter, punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di pasar ya. Saya kira kalau bicara contoh kampus, saya kira semua kampus akan menuju ke sana. Menuju ke sana ya. Ya, kalau saya diminta memberi contoh ideal, saya kira saya nggak fair juga kalau kayak bilang UI itu yang terbaik. Saya kira juga nggak fair karena saya tidak menilai kampus yang lain kan gitu ya. Ya, saya kira, tapi saya yakin semua kampus akan menuju ke sana gitu ya, menuju ke pengelolaan SDM yang unggul gitu. Oke, selama memang mengikuti aturan-aturan untuk memenuhi kriteria itu ya, Prof. Ya. Oke, nah tadi kan setiap kampus pasti punya regulasi sendiri, skemanya masing-masing. Yang mungkin Prof. Rifki juga mungkin perlu memotivasi lagi untuk rekan-rekan. Apabila memang dari kampus, misalkan belum nih ya Prof, misalkan belum bisa memberikan support yang mungkin belum ada pendanaan internal. Nah, ini apa nih untuk rekan-rekan dosen muda, rekan-rekan dosen pemula ini yang bisa harus diupayakan. Selain tadi memang harus proaktif kita, tapi apa sih yang harus kita tanamkan pada diri sendiri, Prof, supaya kita sebagai dosen juga harus punya semangat atau akhirnya punya semangat untuk bisa mengembangkan karir kita sebagai dosen. Oke, ya jadi yang kita perlu ingat ya kembali ya, namanya dosen itu pendidik ya. Karena endingnya adalah objeknya adalah mahasiswa kita yang akan kita didik untuk menjadi insan-insan yang lebih baik daripada ya kita kan maunya seperti itu ya, sehingga itu perlu menjadi bahan renungan bagi kita dulu sehingga kita paham bahwa profesi dosen beda dengan profesi pengusaha tentu ya. Betul. Ya, kita nggak jualan ilmu kan gitu ya. Kita ini mendiseminasikan, men-sharingkan ilmu. Maka kalau kita percaya bahwa kita punya keyakinan, insya Allah kalau
kita jadi dosen itu niatannya baik gitu ya, maka Allah akan memberikan jalan yang mudah bagi kita untuk kemudian kita mencapai satu karir tertentu dan punya dampak yang baik bagi masyarakat kan gitu ya. Kalau dibilang kalau mau kaya jangan jadi dosen, ya kalau saya malah menentang, ya belum tentu juga. Emang dosen nggak boleh kaya kan gitu ya. Betul. Ya jadi kan, betul. Ya kan ada yang bilang kalau mau jadi ya jangan jadi guru, jangan jadi dosen, itu profesi yang nggak bisa bikin kaya. Ya saya kira rezeki kan sudah ada yang mengatur, tapi paling tidak kan kita berupaya ya. Kembali pada tadi ya, niatan memang menjadi pendidik itu ada bagian dari sisi-sisi pengabdian kan gitu ya, dari sisi-sisi pengabdian ya, dan saya kira nggak mudah ya untuk kemudian menurunkan ego kita untuk kemudian ya tadi ya, kalau membanding-bandingkan saya kira ya sama, kita lihat profesi yang lain juga punya tantangan yang sama gitu ya. Kalau kita bilang ya kita bersyukur di Indonesia ini pensiun dosen kan masih ada ya. Pensiun dosen kan umurnya lebih ya, di atas 60 tahun kan gitu ya. PNS yang lain ya bisa begitu. Profesor sampai 70 kan gitu. Berarti kan berkaryanya masih cukup panjang nih gitu ya. Begitu. Kalau kita lihat PNS masih muda ini kan sudah pensiun kan gitu ya. Tapi dosen punya waktu yang itu yang pertama. Yang kedua memang sebetulnya kita punya fleksibilitas waktu ya gitu ya. Dari sisi fleksibilitas waktu, kemudian fleksibilitas dalam mengembangkan diri itu juga cukup luas kan. Saya bilang tadi ya, kalau kita mau mengoptimalkan menjadi dosen, ya kita juga perlu berkiprah di luar. Betul. Bukan dalam konteks meninggalkan kampus, bukan sebetulnya. Tapi untuk cari pengalaman. Betul. Ya, tadi wawasan itu dari luar penting ya. Kita hanya di kampus saja gitu ya, tanpa ada wawasan dari luar terkait dengan benchmarking kampus yang lain yang maju seperti apa, kemudian industri memerlukan apa, masyarakat perlu apa, itu kan harus keluar kampus ya. Ya mau nggak mau harus keluar kampus kan. Walaupun kita bilang ya semua kan bisa dicari di internet kan ya. Ya nanti kalau kita menjelajah internet yang dapat malah YouTube, TikTok, dan Instagram, ya malah beli sesuatu jadinya kan. Cuma kalau kita ya ini sekarang kan tantangannya kita seperti itu. Jadi saya kira dosen harus punya wawasan keluar. Itu penting. Karena kalau tidak punya wawasan keluar, maka dia tidak bisa mengembangkan ilmunya dengan optimal, saya kira seperti itu. Artinya keluar itu bisa dua sisi ya tadi ya. Kita bisa offline atau online ya, tapi memang mungkin secara offline itu lebih punya dampak. Misalnya katakanlah gini ya. Kita mau mengembangkan kemitraan jaringan ke luar negeri. Itu kalau kita online ya terbatas. Tapi kalau kita offline, kita ketemu orang ya, kita bisa ngomong, kita bisa cerita, kita punya apa, kita punya kemampuan apa, itu lebih fleksibel ya. Bisa terjalin lagi. Betul. Kerjasama ya. Ya, kalau online kan hanya sebatas satu ini ya, satu layar saja gitu ya. Kurang interaktif gitu. Greget gitu ya, Prof ya istilahnya. Oke. Harapannya nih Prof untuk pengembangan karir dosen ke depannya. Mungkin Prof Rifki nantinya mungkin apabila dapat kesempatan ini apa yang kita obrolkan ini bisa didengar juga, harapannya untuk pengembangan karir dosen ini ke depannya seperti apa nih Prof? Ya, saya kira memang perlu ada kejelasan kebijakan ya terkait dengan pengembangan karir dosen gitu ya. Memang ya mau tidak mau kita perlu ada kepastian, baik kepastian hukum maupun kepastian aspek yang lain yang ada di dalam konteks masyarakat kan gitu ya. Sehingga pada saat kita mengerti itu, seorang dosen sudah tahu nih path-nya mau kemana, apa yang dia harus lalui, itu harus diberikan kejelasan. Ya paling tidak ada yang basic itu harus terpenuhi lah gitu ya. Karena memang kita nggak menafikan dosen punya karakter sendiri-sendiri. Ada dosen yang sukanya hanya ngajar aja, hanya penelitian aja, atau bahkan mungkin hanya dosen yang sukanya malah banyak di luar, di dalam. Betul. Itu kan ada juga ya. Prakteknya ya. Ya katanya dosen luar biasa ya. Nah, itu kan mungkin ada yang seperti itu juga. Jadi saya kira adanya kejelasan itu memberikan kepastian, kemudian keyakinan bagi seorang dosen untuk kemudian dia punya masa depan yang baik ya. Nah, bagaimana caranya? Saya kira juga banyak benchmarking dia ke luar negeri lah, di beberapa negara lain dia punya karir path yang mungkin lebih jelas dari sisi kesejahteraan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, karena kan nggak banyak ya dosen multi talent itu kan nggak banyak ya. Kalau multi talent mungkin ya dia bisa ngatur waktunya, dia bisa dapat
proyek dari mana-mana, tapi tetap kondisi kampus terjaga dan lain sebagainya. Tapi saya kira ya tadi kita harus mengasumsikan bahwa yang basic itu dosen perlu kesejahteraan yang seperti apa, yang kira-kira memang layak gitu ya, sehingga dia nyaman sebagai seorang dosen. Gitu. Sehingga nanti akhirnya bisa mengembangkan diri. Ya, saya kira gitu. Baik. Terima kasih Prof. Rifki untuk ngobrol santainya. Siap. Sudah boleh main ke kantor, ke kampus, ke ruangannya, jalan-jalan juga di kampus SPE UII SPE ini. UII. Terima kasih rekan akademia sudah menyimak podcast Titik Temu Dunia Dosen, obrol-obrol santai kita bersama Prof. Rifki. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Dosen. Komen untuk topik bahasan apa lagi yang perlu kita bahas di Titik Temu selanjutnya. Sampai jumpa.